Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zakaria. Di sini saya ingin membahas tentang tugas akhir PBKK dari Prodi BK dengan tema kesehatan dan kesejahteraan. Saya melihat dari kondisi sekarang itu dalam kesehatan kemungkinan di seluruh dunia itu menurun karena lihat dari berita-berita sekarang itu ada munculnya dengan penyakit namanya corona atau COVID-19 atau disebut COVID-19. Pada pembahasan kali ini saya ingin membahas salah satu, yaitu dari kesehatan dulu. Dalam segi kesehatan di Indonesia itu sangatlah menurun. Sebelumnya dari dulu itu Indonesia dalam segi kesehatan dalam mengolah limbah atau yang lainnya termasuk kotoran itu sangat kurang. Yang saya lihat dari dulu itu Indonesia kurang memperhatikan dengan pengolahan sampah. Contohnya yang ada di Jakarta. Kalian bisa lihat sebelumnya Jakarta pernah banjir gara-gara terkena pembuangan sampah yang sembarangan. Itu dibuang di yang buat aliran sungai dan terus menerus menumpuk dan jadilah banjiran. Itu salah siapa? Kalau mungkin untuk menyalahkan, itu salah sendiri, bukan salah pemerintah. Atau pemerintah kurangnya memperhatikan masyarakat agar masyarakat itu bisa sadar diri atau introspeksi diri. Dalam penyakit yang baru-baru ini itu coronavirus atau COVID-19 di Indonesia, menurut saya itu banyak, dan penyumbang terbesar di kota Indonesia itu Jakarta juga, karena Jakarta itu kegiatannya di sana sangat banyak dan aktivitas warga-warga juga banyak karena di situ tempat ibu kota Indonesia dan disitulah penyumbang terbesar corona. Alhamdulillah di kota saya itu Brebes, munculnya corona itu belum ada, tapi sesudah 1 bulan lebih corona itu muncul di kota saya Brebes. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang kesehatan. Kita harus juga bisa menjaga, walaupun kita emang jarang dalam artian pencegahan. Dalam pencegahan itulah penyakit dalam coronavirus itu setidaknya selayaknya kita itu bisa menjaga, walaupun dengan peralatan ringan seperti hand sanitizer dan masker. Sebenarnya kita itu bisa menjaga agar tubuh kita itu terhindar dari virus itu. Oke. Dalam kesehatan Indonesia itu saya dipandang itu, menurut saya itu sangat buruk. Belum bisa menaati aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satunya dalam pengolahan limbah. Itu. Yang kedua, saya ingin membahas tentang kesejahteraan dalam kesehatan yang sekarang ini. Ini juga menyambung dengan COVID-19. Udah berbulan-bulan ini COVID-19 belum juga kelar-kelar ya, dalam artian belum hilang-hilang. Di sini juga bisa menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Loh, kenapa? Lah gini aja. Di dalam kesejahteraan masyarakat
termasuknya pada bulan-bulan ini yang ada coronavirus itu wah sangat merugikan lagi. Yang pertama contohnya itu dalam segi karir, kita mau apa? Karena di kota sedang lockdown, biar kan kalau lockdown kan menjauh biar kita itu tidak terjangkit dengan coronavirus, dan tidak selalu berdekatan dengan seseorang, baik itu cewek ataupun pria, seperti itu. Jadi otomatis kita itu nganggur di rumah dan tidak bisa bekerja seperti selayaknya kita bekerja dulu sebelum coronavirus datang. Bukan negara api menyerang ya. Oke, seperti itu. Ya mau gimana lagi, kita sebagai manusia harus bisa berpikir bagaimana caranya kita itu bisa menghasilkan uang. Dan bisa pintar-pintarnya kita itu jangan melakukan kemalasan saat kita itu ada pandemi ini. Jika kita tidur-tiduran, males-malesan, wah itu sangat berat. Dan juga itu misal kita keluar, wah itu terlalu rentan untuk COVID-19 itu mendekati kita. Jadi kita itu jangan malas-malesan, dalam artian kita ya kalau di rumah olahraga, jadi kita imun tubuh kita itu kuat dan tidak takut terhadap coronavirus atau COVID-19. Di setara Indonesia kemungkinan ini terbentur atau tergeser dengan adanya COVID-19. Jadi seperti itulah kesejahteraan di Indonesia. Sebelumnya kesejahteraan di Indonesia itu baik-baik saja dalam perekonomiannya. Terus tiba-tiba ada virus datang itu COVID-19, semua karyawan-karyawan PT dan yang lainnya itu menurunkan karyawannya, dalam artian mem-PHK karyawannya untuk meminimalisir biar tidak ada hutang ataupun yang lainnya. Ya ini sih ikutnya juga karis ya, tapi ini juga ikutnya kesejahteraan masyarakat juga. Oke, yang saya tahu seperti itu. Jadi untuk sekian kalinya kita nggak usah lah ya untuk kayak kita bermalas-malasan dan apa yang lainnya lah. Kita itu harus ada aktivitas. Terus jikalau mau aktivitas, kita harus bisa berpikir kembali biar aktivitas itu bisa menghasilkan uang. Kayak kita itu menjual pulsa atau menjual kota, itu kan cocok banget itu. Cocok banget di saat masa pandemi ini. Kalian bisa menghasilkan uang sendiri. Seperti Paytrend, kayak gitulah ya. Itu bisnis namanya. Jadi seperti itu. Tidak usah kita cari kerja di luar. Cukup kita dengan bisnis yang di HP bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Thank you very much. Terima kasih. Saya Masa Karya. Mohon maaf bila penjabaran yang kurang jelas. Mohon maaf dimaklumi ya. Karena ya mungkin manusia itu mempunyai batas. Jadi mohon dimaklumi. Oke, terima kasih.